Salam selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita, berkat baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama saat pagi hari ini di dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, karena anugerah Tuhan semata, perjalanan hidup yang kita jalani telah mampu kita lewati sampai hari ini saudara. Penyertaan Tuhan di hari-hari lalu kiranya semakin meneguhkan iman kita bahwa janji firman-Nya adalah ya dan amin. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Ia juga memelihara hidup kita. Karena Dia adalah Yehova Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita dan memelihara kehidupan kita seutuhnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Karena Dia tahu bahwa kita memerlukan keduanya. Hanya kita harus ingat firman-Nya yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Contohnya saudara, ketika Elia berada di Sungai Kerit dalam masa kekeringan dan kelaparan, dengan caranya yang ajaib Tuhan memelihara hidup nabinya itu. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pada ayat Nats yang merupakan bagian dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus hendak mengajarkan supaya kita tidak khawatir akan kebutuhan kita hari ini, apalagi mencemaskan apa yang akan kita butuhkan pada hari esok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingatlah selalu kisah perjalanan hidup bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Bukankah mereka dipelihara Tuhan setiap hari dengan mana, roti dari surga yang disediakan bagi umat-Nya? Oleh karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya bagi kita. Maka dari itu marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari demi hari. Jika Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat bagi kita, tidak seorang pun dapat menutupnya. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amsal Salomo berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara, ayat di atas menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Dinyatakan di situ bahwa Allah senantiasa menyediakan pertolongan bagi umat-Nya. Tidak hanya menjaga, Dia juga akan memelihara kita.
Banyak bagian dalam Alkitab yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku berarti tidak hanya dipelihara Tuhan, saudara, tetapi ia juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Adapun bukti terbesar pemeliharaan, perhatian, dan kepedulian Allah kepada kita adalah pengorbanan melalui putranya, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang harus kita khawatirkan, saudara. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga-bunga bagong di ladang didandaninya begitu indah. Tidakkah ia akan memelihara dan mendandani kita butuh rupa? Bapa di surga tahu benar apa yang kita butuhkan, asal kita mengutamakan Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita, saudara. Terkadang caranya tidak masuk akal. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tidak terselami oleh pikiran atau logika kita. Saudara, kadangkala kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Ia tetap mengasihi kita, dan kasih-Nya kepada kita bukan kasih yang sifatnya sesaat, tetapi untuk selama-lamanya. Tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan yang sudah memelihara kami sampai saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mempercayai setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.